Shin Tae-yong coret 3 pemain bintang timnas Indonesia demi Maes Hilgers dan Eliano Reijers? Walau Jepang unggul segalanya, media Jepang ogah remehkan timnas Indonesia, sebut skuad Shin Tae-yong punya. Vietnam bak jilat ludah sendiri. Dulu nyinyir soal pemain naturalisasi timnas Indonesia, kini malah lakukan hal ini. Shin Tae-yong coret 3 pemain bintang timnas Indonesia demi Maes Hilgers dan Eliano Reijers? Sekadar diketahui, Maes Hilgers dan Eliano Reijers berpeluang membela timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 serta 15 Oktober 2024. Kehadiran 2 pemain ini otomatis membuat Shin Tae-yong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya dibawa kontra Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua. Sebab, Shin Tae-yong biasanya memanggil 26 pemain untuk mengarungi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah yang sama diperkirakan juga dibawa pelatih 53 tahun itu saat melawat ke markas Bahrain dan Cina bulan depan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan Shin Tae-yong kini telah mengantongi 26 pemain yang bakal didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Masuknya Maes Hilgers dan Eliano Reijers membuat Shin Tae-yong takkan memanggil Wahyu Prasetyo, Maluku United, dan Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, ke skuad Garuda. Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari memiliki posisi yang sama dengan Maes Hilgers, yakni bek tengah. Ditambah lagi, ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai bek tengah yakni Kelvin Verdong dan Nathan Choi Aon. Lantas, siapa lagi pemain bintang yang takkan disertakan Shin Tae-yong selain Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari? Satu nama lagi adalah bek Johor Darul Teazim, Jordi Amat. Pemain 32 tahun ini sejatinya sudah pulih dari cedera dan ambil bagian saat JDT menang 6-1 Kelantan FC di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 semalam. Namun, Sumarji memastikan tak ada jaminan Jordi Amat akan dipanggil sekalipun telah pulih dari cedera. Satu harapannya, pemain yang dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina dapat memberikan performa terbaik. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia menyapu bersih laga Bahrain dan Cina dengan kemenangan terbuka lebar. Walau Jepang unggul segalanya, media Jepang ogah remehkan timnas Indonesia, sebut skuad Shin Tae-yong punya. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kini sedang berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk sementara, Jepang menjadi satu-satunya tim yang patut ditakuti karena berhasil menyapu bersih 2 pertandingan dengan kemenangan telak. Hal ini tentu tak mengherankan karena memang Jepang termasuk tim yang dijagokan, punya pemain bagus serta langganan Piala Dunia. Walaupun Jepang memiliki banyak keunggulan, rupanya media Jepang tetap tidak mau anggap remeh timnas Indonesia. Bahkan salah satu media Jepang, Hochi News mengulas tentang kelebihan yang dimiliki timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Media Jepang tersebut mewaspadai kekuatan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang memiliki banyak pemain muda. Kehadiran pemain muda inilah yang membuat media Jepang khawatir negaranya tak bisa menyapu bersih kemenangan di babak ketiga ini, walau pada akhirnya Jepang tetap bisa lolos ke Piala Dunia. Pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang masih akan berlangsung pada 15 November mendatang. Walau terdengar sulit, bukan tidak mungkin timnas Indonesia menggagalkan upaya Jepang untuk mengamankan seluruh kemenangan di grup C ini. Vietnam bak jilat ludah sendiri. Dulu nyinyir soal pemain naturalisasi timnas Indonesia, kini malah lakukan hal ini. Sebagai salah satu rival di Asia Tenggara, persaingan antara timnas Indonesia dan Vietnam tidak hanya terjadi di lapangan hijau. Terbaru setelah sempat menyindir proyek naturalisasi timnas Indonesia, Vietnam mulai mempertimbangkan untuk ikut meniru program naturalisasi pemain-pemain keturunan. Sikap tersebut bertolak belakang dengan komentar nyinyir ke Indonesia sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu The Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam, mengolok-olok Garuda yang banyak diperkuat pemain diaspora dari Eropa. Bek Vietnam, Du Duiman, menyindir timnya bukan menghadapi Indonesia melainkan Belanda. Duan Van Hau juga menyebut kualitas Justin Hubner CS hanya selevel ASEAN. Namun faktanya di lapangan Vietnam justru tak berkutik di hadapan Indonesia. The Golden Star Warriors menyerah 0-1 di Jakarta dan 0-3 ketika bertanding di Hanoi. Kemenangan Indonesia tentu tak lepas dari performa gemilang pemain-pemain naturalisasi. Setelah melihat kenyataan tentang perkembangan sepak bola Asia Tenggara, terutama timnas Indonesia, Wakil Presiden VFF, Tran Anh Tu, menilai Vietnam juga perlu mengadaptasi perubahan dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Hal tersebut diakuinya berguna untuk membuat The Golden Star Warriors tampil lebih baik lagi. Vietnam sendiri saat ini hanya memiliki satu pemain keturunan dalam skuad mereka, yaitu sang kiper, Philip Nguyen.
Kiper kelahiran Praha itu memiliki darah campuran Republik Ceko dan Vietnam, serta sudah memperkuat Vietnam sejak awal tahun 2024. Dalam 7 pertandingan yang dimainkan, ia selalu menelan kekalahan bersama dengan Vietnam. Setelah gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini The Golden Star Warrior mulai gencar mengejar pemain keturunan jelang Piala AFF 2024. Melansir dari Tan Nien, ada beberapa pemain keturunan yang coba dikejar oleh Vietnam jelang Piala AFF 2024. Mereka adalah Jason Pendan Quang Vinh, Rafael Son atau Nguyen Xuan San, Kyle Cholona, dan Ado Min. Quang Vinh merupakan pemain keturunan Prancis-Vietnam. Pemain berusia 27 tahun itu kini baru bergabung dengan Hanoi Police FC dengan status bebas transfer. Ex-timnas Prancis usia 16 dan usia 17 itu sudah lama tertarik membela Vietnam yang merupakan negara asal ibunya. Kabarnya, proses naturalisasi Quang Vinh membela timnas Vietnam sedang disiapkan. Proses itu diupayakan bisa rampung jelang Piala AFF 2024 yang akan bergulir mulai Desember mendatang. Kemudian ada nama Rafael Son, pemain asal Brazil yang telah resmi menjadi warga negara Vietnam. Striker klub Nam Dinh FC itu sudah bermain di Vietnam selama 6 musim. Musim lalu Rafael Son bahkan mencetak 31 gol dari 24 laga. Ia membantu klubnya menjuarai V-League untuk kali pertama sejak tahun 1985. Kehadiran Rafael Son ternyata sudah lama diharapkan oleh timnas Vietnam terutama oleh sang pelatih Kim Sang-sik. Bahkan The Thao 247 menyebut pemain tersebut akan segera menjalani debut bersama dengan timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Ia sudah mencetak 71 gol sejauh ini di kompetisi domestik Vietnam. Ketajamannya pun akan menjadi ancaman lawan-lawan mereka di Piala AFF 2024 mendatang. Kemudian ada Kyle Cholona yang merupakan pemain kelahiran Amerika Serikat yang juga diincar oleh Vietnam. Bek 25 tahun itu kini bermain di Hanoi FC dan punya darah Vietnam dari ibunya. Terakhir, ada Ado Min yang juga berasal dari Prancis. Ia juga diusahakan bisa mengenakan jersey The Golden Star Warriors di Piala AFF 2024. Upaya yang dilakukan Vietnam ini disebut agar tidak tertinggal dengan para rival di ASEAN seperti Thailand dan Indonesia.